Karena dalam kasus teman gue ya teman-teman, ada dia itu bekerja bersama TSK, bukan bersama TSK, masuk ke salah satu TSK untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi saat dia memperbarui Zario Card, TSK nggak mau bantu. Ada. Aneh sih sebenarnya. Terus ngapain sih TSK? Cuman makan duit, makan gaji buta seperti itu kan aneh juga. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang TSK ya teman-teman. Nah, jadi pembahasan kita itu masih seputaran TSK ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang ingin job matching secara mandiri di Jepang ya teman-teman. Teman-teman kan itu perlu mencari TSK sendiri seperti itu. Jadi ketika teman-teman mencari TSK sendiri, teman-teman itu tentunya akan mengurusnya sendiri. Misalnya mendan sendiri, nanti ngomong sendiri tanpa ada pendamping seperti itu ya, karena kan teman-teman ngurus sendiri, berbeda dengan LPK ya teman-teman. Kalau LPK untuk berangkat ke Jepang tentunya juga perlu perantara TSK ya teman-teman, tapi kan kalau di LPK teman-teman itu akan didampingi oleh sensei-sensei seperti itu ya. Nah jadi ya ketika teman-teman mendan ya dengan seorang TSK ya teman-teman ya, selain TSK itu bertanya kepada teman-teman, nanti di akhir sesi mendan ya teman-teman ya, teman-teman itu akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, jadi ya di video kali ini, agar teman-teman nanti tahu bagaimana tentang TSK ini, bagaimana nanti perlakuan TSK kepada teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang menurut gue perlu teman-teman tanyakan ketika teman-teman mendan dengan TSK. Tujuannya apa? Agar ini demi kepentingan juga, demi diri teman-teman juga. Karena misalnya nanti kalau misal teman-teman tidak menanyakan beberapa hal yang dirasa penting untuk diri teman-teman, nanti kan takutnya teman-teman ngerasa tertipu, ngerasa wah ternyata ini TSK nggak sesuai ekspektasi gue, padahal teman-teman sendiri yang nggak bertanya saat wawancara atau saat mendan seperti itu ya. Nah jadi di sini gue ada merangkum beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman tanyakan saat teman-teman itu mendan dengan TSK ya teman-teman. Ini TSK, bukan perusahaan ya teman-teman. Ingat, ini pertanyaan yang sebaiknya teman-teman tanyakan ketika teman-teman mendan dengan TSK, bukan perusahaan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu atau mungkin sekarang berencana atau sudah punya jadwal untuk mendan dengan TSK, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya teman-teman, sebagai gue orang yang bisa dibilang cukup sering berhubungan, berhadapan dengan TSK ya teman-teman. Tentunya ketika gue mendan dengan TSK, ada beberapa pertanyaan yang selalu gue tanyakan seperti itu. Nah, tentunya pertanyaan yang gue tanyakan ini juga bisa menjadi referensi atau template buat teman-teman yang mendan dengan TSK ya teman-teman ya. Nah, jadi apa saja sih pertanyaannya? Di sini gue ada merangkum 9 pertanyaan. Nggak cukup 10, karena ketika gue cukupin 10 gue juga nggak tahu apalagi yang harus ditambahkan seperti itu ya. Nah di sini ya ada beberapa pertanyaan wajib yang harus teman-teman tanyakan, dan ada beberapa pertanyaan opsional yang bisa teman-teman tanyakan seperti itu ya. Apalah, basa-basi lah kalau misalnya ditanya Susumo nggak arimasu ka? Nai desu ne. Ya kalau misalnya teman-teman jawab nggak ada, itu sebenarnya yang rugi teman-teman juga seperti itu. Karena ya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin teman-teman ragu atau yang teman-teman merasa dirugikan, kan salah teman-teman juga. Karena kenapa nggak tanya pas mensetsu, pas mendan seperti itu kan. Nah, jadi di sini kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang selalu gue tanyakan kepada TSK ketika mendan dengan TSK yaitu adalah masalah biaya ya teman-teman. Yang gue tanyakan itu adalah apakah ada biaya yang dipungut ketika gue masuk TSK ini? Itu pasti gue tanya. Kebanyakan TSK yang gue hubungi selama di Jepang, mereka tidak memungut biaya ya teman-teman. Zero. Nol. Kami tidak memungut biaya apapun dari kalian. Dia bilang seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi di sini ada biaya itu, kadang biaya yang harus kita bayarkan ke TSK. Ada biaya job yang harus kita bayarkan kepada TSK. Itu ada ya teman-teman. Beberapa TSK memang ada yang minta biaya seperti itu. Maka dari itu pertanyaan pertama yang perlu teman-teman tanyakan yaitu adalah tanya, Okane kakarimasu ka? Tanya seperti itu ya. Apakah ada biaya? Ya, itu teman-teman harus tahu. Nanti jangan-jangan nanti setelah teman-teman udah ngurus ini, udah ngurus itu, ternyata di akhir minta biaya seperti itu kan. Makanya sebaiknya ditanyakan di awal masalah biaya ini. Nah, yang kedua adalah untuk teman-teman mungkin yang sekarang berada di Indonesia atau mungkin teman-teman yang ingin pindah job, ada pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan. Apakah TSK akan membantu untuk mencarikan tempat tinggal? Walaupun ini bukan kewajiban TSK, tetapi kalau sekiranya teman-teman dapat TSK yang membantu teman-teman untuk mencarikan tempat tinggal, tentunya ini akan mempermudah teman-teman untuk
melakukan aktivitas di Jepang. Baik itu buat teman-teman yang mau pindah pekerjaan pas berada di Jepang, maupun buat teman-teman yang berada di Indonesia yang baru pertama ke Jepang, seperti itu ya. Karena masalah tempat tinggal ini cukup ribet ya teman-teman. Apalagi orang asing, kadang ada beberapa fudosang itu yang nggak mau menyewakan apartemennya ke orang asing, seperti itu. Jadi dia butuh jaminan, baik itu orang TSK maupun orang perusahaan. Jadi kalau sekiranya si TSK mau menyediakan atau membantu mencarikan minimal untuk tempat tinggal, itu akan sangat tertolong sekali ya teman-teman. Karena itu juga gue tanyakan saat gue wawancara, apakah TSK mencarikan apartemen, seperti itu ya. Nah ini terserah, bisa jadi nanti TSK yang membantu mencarikan apartemen, atau bisa jadi si TSK meminta perusahaan untuk membantu teman-teman untuk mencarikan apartemen. Itu tergantung kondisinya ya teman-teman. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, ini sebenarnya opsional sih, dan ini juga bukan kewajiban TSK. Tetapi kalau teman-teman dapat, ini sangat beruntung. Karena ini terjadi pada gue. Yaitu adalah, ini khusus untuk teman-teman yang berada di Jepang yang ingin pindah job ya teman-teman ya. Itu adalah, yang perlu teman-teman tanyakan itu, apakah si TSK itu akan bantu proses pindahan. Nah ini kalau dapat ya, ini good banget, oke banget seperti itu. Karena untuk proses pindahan itu ribet ya teman-teman. Gue itu waktu pindah dari hotel, dari Asakura ke Kokura ini ya teman-teman, itu semua dibantu oleh TSK. Jadi gue cuma bantu muat barang aja, ngangkut barang aja seperti itu. Sisanya si TSK yang ngantarin, seperti itu kan enak seperti itu. Kalau misalnya TSK yang bantu. Nah cuma kalau misalnya si TSK nggak bantu, ya nggak masalah juga, mau gimana lagi seperti itu. Mau nggak mau teman-teman harus urus sendiri, cari agen jasa pindahan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah yang keempat yaitu adalah TSK gue yang waktu itu sangat baik sekali ya teman-teman. Jadi ya kadang gue itu pas baru pindahan ya teman-teman ya, gue kan udah dibantu pindahan seperti itu ya, udah dicariin tempat tinggal, biaya gratis seperti itu ya, nggak ada biaya yang harus dibayarkan ke TSK. Waktu itu dia juga bantu gue untuk mengisi rumah seperti itu. Maksudnya itu dia bantu diajak pergi berbelanja seperti itu ya, dan yang mana semua barang-barang itu gue tidak bayar sama sekali. Itu adalah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membantu gue mengisi rumah. Jadi kulkas, microwave, TV, kasur, bed, matras, apalagi mesin cuci. Nah jadi si TSK bilang ke perusahaan ini, anak tolong isiin rumahnya, katanya gitu. Nah TSK-nya bagus ya, dia bantu semua sampai isi rumah seperti itu. Nah jadi teman-teman juga tanya, apakah nanti si TSK juga bantu, minimal bantu belanja lah, pergi belanja untuk mengisi rumah. Karena kan kita nggak punya mobil, apalagi kalau misalnya kita tinggal di prefektur yang baru, di daerah baru, kan belum tahu mau belanja di mana seperti itu. Apalagi kalau di desa seperti itu ya. Apakah nanti pas baru pindahan itu si TSK bantu untuk pergi belanja seperti itu. Nah ini sama dengan pindahan ya teman-teman. Ini terlepas apakah si TSK yang bantu teman-teman untuk pergi belanja, atau nanti si TSK minta orang perusahaan untuk mengantarkan teman-teman pergi berbelanja, misal seperti itu ya. Ini tergantung, tetapi ini opsional. Bisa teman-teman tanyakan, bisa tidak. Tetapi kalau teman-teman tanyakan, tentunya ini akan sangat membantu teman-teman ya. Nah, yang kelima, ini wajib teman-teman tanyakan, yaitu adalah apakah TSK itu akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan perusahaan. Kadang kita baru pindah ke perusahaan baru atau baru datang ke perusahaan baru, permasalahan itu tentunya pasti muncul ya teman-teman, karena kita belum tahu nih sistemnya, misalnya sistem penggajiannya, sistem pembayaran lemburnya, sistem liburnya, sistem bonusnya, kita nggak tahu itu ya teman-teman. Kadang nggak dijelaskan pas mensetsu, kadang mungkin kita lupa nanya juga seperti itu. Tahu-tahu nanti pas kita bekerja, loh kok gaji saya kurang misalnya seperti itu kan, loh kok lembur saya nggak dibayarkan misalnya seperti itu ya. Nah itu perlu peran TSK dalam menengahinya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tanya, misalnya saya ada mondai dengan perusahaan, apakah TSK akan bantu untuk menyelesaikan mondai ini, seperti itu. Karena ada beberapa TSK yang mereka itu, oh saya lepas tangan, kamu urus sendiri, seperti itu. Oh ya udah kamu sabar aja, mungkin perusahaan yang seperti itu misalnya ya. Nah mungkin dalam kasus yang lain mungkin ada perusahaan yang melakukan kekerasan misalnya seperti itu ya, atau berkata kasar, atau nggak mengenakan lah perlakuannya dari perusahaan seperti itu ya. Nah di situ TSK harus menjadi penengah antara teman-teman dengan perusahaan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini wajib teman-teman tanyakan, harus tanyakan. Kalau enggak, nanti gue mau ngadu kemana, misalnya seperti itu ya. Jadi tanyakan, apakah TSK akan bantu kalau saya punya masalah dengan perusahaan? Pasti TSK jawab, oh kami akan bantu, seperti itu ya. Nanti pas ganti staf beda lagi, seperti itu. Disuruh sabar mungkin ya.
Nah, ini yang keenam. Ini sebenarnya gue rasa agak aneh sih, agak aneh. Kenapa gue bilang agak aneh? Tetapi teman-teman perlu tanya, yaitu adalah apakah ada biaya perpanjangan visa? Karena ya teman-teman ya, umumnya TSK ketika kita melakukan perpanjangan Zahir Card ya teman-teman, kita nggak ngeluarin uang. Kita nggak ngeluarin uang sepersen pun karena itu adalah tugas dan tanggung jawab perusahaan. Biasanya si TSK bayar perpanjangan Zahir Card ini kan makan uang sekitar 4.000 ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita melakukan perpanjangan itu kan dibayar tuh. Biasanya kan yang bayar uang orang TSK tuh. Nanti si orang TSK uang yang dibayarkannya itu bisa jadi dia klaim ke perusahaan seperti itu. Jadi kita nggak ngeluarin uang seperti itu ya, perusahaan yang bayarin seperti itu. Nah, ini perlu teman-teman tanyakan. Kenapa? Karena dalam kasus teman gue ya teman-teman, ada dia itu bekerja bersama TSK, bukan bersama TSK, masuk ke salah satu TSK untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi saat dia memperbarui Zahir Card, TSK nggak mau bantu. Ada. Aneh sih sebenarnya. Terus ngapain sih TSK cuman makan duit, makan gaji buta seperti itu kan aneh juga. Tapi ada TSK yang dia nggak mau bantu memperpanjang Zahir Card teman kita. Mau nggak mau si teman gue itu dia harus cari geosesosi atau pengacara seperti itu untuk melakukan perpanjangan visa. Ada ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tanya seperti itu. Apakah si TSK akan bantu dalam pengurusan perpanjangan visa? Apakah ada biaya dalam perpanjangan visa? Itu harus teman-teman tanya. Kalau nggak, nanti jangan-jangan saat teman-teman mau memperpanjang Zahir Card, si TSK-nya diam, mereka nggak mau bantu seperti itu. Suruh cari orang lain untuk membantu. Gue nggak habis pikir dengan hal yang seperti itu, tetapi itu ada ya teman-teman, dan teman-teman harus tanya itu di awal ya. Nah, jadi itu adalah yang nomor 6 ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang nomor 7 yang bisa teman-teman tanyakan. Ini sebenarnya apa ya? Perlu sih menurut gue. Tapi kadang biasanya TSK sih yang ngomong duluan masalah ini. Nah, pertanyaan yang perlu teman-teman tanyakan, jika misalnya saya ingin pindah perusahaan, minimal saya harus stay berapa lama di TSK ini atau di perusahaan ini, seperti itu ya. Karena dalam kasus gue, dalam kondisi gue, waktu gue mendan dengan TSK waktu itu ya, sudah dapat job ya teman-teman, dapat job di sini ya, si TSK bilang, kamu kalau misalnya ingin pindah perusahaan, minimal kamu harus stay dulu 1 tahun di perusahaan ini, katanya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah lepas 1 tahun, kamu sudah 1 tahun, kamu ingin pindah ke perusahaan lain atau ingin bekerja di perusahaan lain, tidak masalah, kamu boleh mencari perusahaan lain seperti itu, boleh cari TSK lain. Nah, jadi di situ dibilang di awal minimal stay dululah 1 tahun seperti itu. Tapi kalau tidak dibilang, sebaiknya teman-teman yang tanya, kalau misalnya gue nggak betah dengan perusahaan ini, berapa lama gue harus stay di perusahaan ini? Apakah harus 1 tahun? Apakah harus 2 tahun seperti itu? Atau boleh pas tengah jalan 6 bulan gue boleh berhenti? Itu sebaiknya teman-teman tanyakan ke TSK, karena kan kadang ada TSK ini dia nggak mau melepas kita, dia nggak mau kita keluar dari perusahaan seperti itu ya teman-teman. Jadi sebaiknya tanyakan dari di awal, karena mondai ini sering sekali terjadi. Ada teman-teman kita yang bertanya, bang bisa nggak gue pindah perusahaan setelah gue jalan 10 bulan, jalan 1 tahun di perusahaan? Boleh, gue bilang seperti itu kan. Tapi si teman kita bilang, tapi TSK gue nggak ngizinin bang, seperti itu ya. Walaupun tidak ada hak TSK untuk melarang teman-teman, tetapi sebaiknya tanyakan, deal seperti itu. Kalau misalnya gue mau pindah, minimal harus bisa pindahnya setelah berapa tahun di perusahaan tersebut, seperti itu ya. Jadi jelas nih, jadi kita tahu seperti itu. Kalau misalnya nggak oke, ya udah skip, gue cari TSK lain seperti itu. Teman-teman juga harus tegas kepada diri teman-teman seperti itu dan kepada TSK ya. Jadi kita harus jelas-jelas nih, karena kan kita di sini mau bekerja, di sini ada bisnis yang saling menguntungkan seperti itu. Jadi nggak boleh ada yang dirugikan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu itu. Yang ke-8 masih berhubungan dengan pertanyaan yang nomor 7, yaitu adalah apakah TSK akan memberikan solusi jika misalnya teman-teman itu tidak betah dengan perusahaan tersebut. Anggaplah perusahaan tersebut tidak membayarkan gaji semestinya, atau anggaplah perusahaan itu memberikan kekerasan fisik seperti itu. Tetapi setelah teman-teman negosiasi dengan TSK, memang si TSK memberikan solusi. Ternyata dapat solusi lah, misalnya gaji yang sudah dibayarkan dengan semestinya, atau misalnya tidak melakukan kekerasan fisik lagi. Tetapi kan perasaan kita sudah tertinggal seperti itu. Kita nggak mau lagi bekerja di perusahaan tersebut karena kita udah dapat kekerasan fisik di sana. Kita gaji nggak dibayarkan semestinya seperti itu ya. Ada ya kondisi-kondisi seperti itu yang mana kita nggak mau nih stay, walaupun udah diperbaiki kondisinya oleh TSK, kita nggak mau.
kita maunya pindah. Apakah si TSK akan bantu jika sekiranya kita mengalami permasalahan seperti itu? Apakah TSK akan support mencarikan perusahaan baru untuk kita pindah? Nah, pertanyaan seperti itu juga sebaiknya teman-teman tanyakan. Karena di sini kita akan menuntut tanggung jawab TSK sebagai orang yang bertugas dalam mensupport kita atau mendukung kita. Kalau misalnya kita nggak betah dengan perusahaan tersebut, kita udah nggak suka karena perlakuannya yang nggak enak, apakah si TSK akan bantu? Minimal cariin job lah yang baru seperti itu ya. Karena kan kadang mencari TSK itu ribet seperti itu. Apakah TSK akan membantu kita dalam menangani masalah kita tersebut? Nah, itu teman-teman juga harus tanya ya. Itu adalah pertanyaan nomor 8. Karena di sini ya mungkin nggak hanya perusahaan Warwi saja. Anggaplah misalnya perusahaannya bangkrut, misal seperti itu ya. Mau nggak mau dia harus memecat teman-teman seperti itu ya, harus mem-PHK teman-teman. Tentunya di situ teman-teman kan nggak bisa langsung cari pekerjaan karena mungkin cari TSK juga ribet seperti itu ya. Sementara kita mungkin 3 minggu lagi atau 1 bulan lagi harus keluar dari perusahaan, mungkin merasa cari job yang cocok sulit seperti itu ya. Jadi teman-teman tanyakan apakah si TSK akan bantu dalam mencarikan job yang baru seperti itu ya. Kan di sini kita menuntut tanggung jawab TSK. Nah, itu juga perlu teman-teman tanyakan seperti itu ya. Terakhir, 9. Yaitu adalah masalah proses dokumen ya teman-teman ya. Dokumen di sini bukan Zairukar, bukan COE ya teman-teman, karena itu sebenarnya udah jadi tanggung jawab TSK, udah jadi tugas TSK. Dan ini bersifat opsional ya teman-teman. Yang perlu teman-teman tanyakan misalnya, nah jadi kan kadang kita sebagai orang yang baru pindah ya, atau mungkin baru datang ke Jepang lah khususnya, kan belum tahu apa-apa tuh, atau Tekutei Gino Jisusei yang baru pindah ke Tekutei Gino, kan banyak yang belum tahu gitu kan tentang prosedur pengurusan dokumen. Nah, ini juga teman-teman tanyakan, apakah TSK nanti akan bantu dalam proses pengurusan alamat. Kadang kan kita kalau pindah prefektur atau pindah kota kan kita harus mengurus Tenshutsu Todoke seperti itu ke kantor Shakusho. Ada beberapa TSK yang nggak bantu ya teman-teman. Jadi teman-teman disuruh sendiri, uruslah sendiri Tenshutsu Todoke-nya, pergi ke kantor wali kota sana, pergi ke Shakusho seperti itu ya, disuruh pergi sendiri. Ada ya teman-teman. Jadi TSK itu kadang dia cuma bertugas sebagai tukang matching job, lalu bantu pengurusan visa. Sisanya pengurusan dokumen atau apa yang lain itu disuruh teman-teman yang kerja sendiri seperti itu ya. Itu ada. Nah, ini juga bersifat opsional ya teman-teman, karena ini bukan tugas wajib TSK ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan bantuan lebih, sebaiknya tanyakanlah kepada TSK seperti itu. Misalnya nggak hanya dokumen-dokumen yang berurusan dengan daerah teman-teman, misalnya dokumen perpindahan, pengurusan pajak segala macam ya teman-teman. Nggak hanya dokumen-dokumen itu saja. Teman-teman juga minta tanyakan ke TSK, misalnya saya butuh dokumen untuk, misalnya kalau gue sih seringnya butuh surat itu, apalah namanya, lupa gue, apa sih surat bukti kalau kita bekerja itu, lupa bahasa Jepangnya. Nah itu ya, apa ya nama suratnya ya? Ya itulah pokoknya ya, gue lupa nama suratnya. Itu kan perlu untuk kadang ngurus dokumen ke imigrasi, adalah gue perlu itu, dan dokumen-dokumen pendukung lah dari perusahaan seperti itu ya. Ya ini nggak semua orang perlu ini hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja seperti itu ya. Nah jadi gue kadang butuh dokumen-dokumen seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang gue kontak TSK, bisa gue minta dokumen ini seperti itu, yang mana sebenarnya kan dokumen ini bisa kita minta ke perusahaan, tetapi karena mungkin kita sulit menjelaskannya kepada perusahaan, teman-teman bisa minta tolong ke TSK untuk bikinin dokumen ini. Biasanya sih kadang TSK dia bantu ketikin dokumen seperti itu kan, nanti dokumen itu diserahkan ke perusahaan, nanti perusahaan ngecap, kasih stempel kepada teman-teman, kepada surat yang teman-teman minta, nanti dikirimkan ke teman-teman, biasa seperti itu. Atau ada juga TSK itu kayak gue ya, gue waktu itu sering minta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan gue lah seperti itu ya. Biasanya, bentar. Nah biasanya ya teman-teman ya, surat-surat itu gue minta ke TSK ya teman-teman, gue minta gue butuh surat ini seperti itu. Biasanya si TSK itu akan bantu ngomong ke perusahaan untuk bikinin surat itu seperti itu. Nah biasanya ini adalah hal-hal opsional yang mungkin bagian dari pelayanan TSK ya teman-teman, bagian pelayanan TSK untuk membuat kandidat mereka itu betah bersama mereka seperti itu ya. Nah ini mungkin perlu teman-teman tanyakan juga, apakah nanti TSK membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen yang saya butuhkan, misalnya seperti itu. Atau misalnya kayak ujian Tekutei Gino.
Migo di bidang restoran atau pengolahan makanan, ada perusahaan yang nggak mau bantu dalam proses pengurusan dokumen, pendaftaran akun untuk pendaftaran ujian. Nah, itu bisa teman-teman tanyakan juga, apakah TSK akan bantu perusahaan? Kadang ada perusahaan ini nggak ngerti, nggak mau coba, dia maunya TSK aja yang ngerjain seperti itu. Nanti data-datanya dikirimkan perusahaan ke TSK, TSK yang ngurusin. Itu ada juga ya teman-teman ya. Nah, jadi semua pengurusan dokumen-dokumen seperti itu ya, atau apapun lah itu yang bersifat opsional yang akan membantu teman-teman, itu sebaiknya ditanyakan juga seperti itu. Kadang teman-teman ada butuh surat mungkin untuk dikirim ke Indonesia misalnya seperti itu ya. Gue ada beberapa kali bikin surat yang harus gue kirimkan ke Indonesia seperti itu. Nah, itu ketimbang gue minta tolong ke perusahaan, gue lebih senang minta tolong ke TSK. Nanti TSK nyampein ke perusahaan, perusahaan yang bikinin suratnya nanti tinggal diserahkan ke gue seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang itulah beberapa pertanyaan penting yang bisa teman-teman tanyakan ketika teman-teman itu mendan atau ya mendan ya dengan TSK, karena ini juga berpengaruh sangat penting untuk teman-teman di kemudian harinya. Nah, jadi ya lebih kurang seperti itu ya teman-teman, beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan kepada TSK ketika teman-teman itu mendan. Ya, yang gue kumpulkan cuma ada 9, tetapi barangkali kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan aja tulis di komen ya teman-teman. Dan juga kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan seputar TSK atau Kutegino, job, dan segala macam, silakan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.